Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa Ustaz yang kami hormati dan Allah muliakan insyaallah. Puji dan syukur kita bisa kembali hadir, kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini untuk sebagaimana biasa kajian rutin virtual bersama PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, dan kemudian didukung juga oleh komunitas Tahajud Kol Indonesia dan juga Saum Mirja. Insyaallah, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Gimana kabarnya Ustadz? Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kajiannya, kami sampaikan kembali ya, kami informasikan bahwa mohon maaf sekali untuk Zoom kali ini mungkin karena ada kesalahan, ada lupa belum diperpanjang. Jadi insya Allah mungkin nanti kajian pertama, term pertama itu kurang lebih 35 menit akan keluar, akan berhenti, kemudian nanti bisa langsung login lagi di link yang sudah disediakan. Insya Allah kita akan masuk dua sesi untuk pertemuan kali ini. Baik, kita masuk ke agenda pertama, itu sama-sama kita baca Bismillah bersama-sama untuk membuka kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita murojaah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Mudah-mudahan murojaah yang kita lakukan sedikit banyaknya menjadi bernilai keberkahan dan menambah nilai keberkahan dari kajian kita kali ini. Mungkin ada Ustaz yang insya Allah memaparkan materi tentang tazkiyatun nafs agar lebih efektif. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. إخوة الإيمان rahimakumullah. Para pengurus PC Al-Irsyad Bandung, seluruh peserta Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan satu agenda acara yang mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat yang besar untuk kita
Dan ini adalah satu momentum yang sangat berharga, sangat istimewa bagi Ana sendiri, terutama bisa bersilaturahim kembali dengan ikhwah, dengan eh, saudara-saudara kita yang ada di Bandung, di Al-Irsyad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga persaudaraan kita, menjaga ukhuwah di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan eh, persaudaraan ini sebagai satu sarana dan bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah tazkiyatun nafas. Bagaimana kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, menata jiwa kita, menata hati kita, karena ini persoalan yang sangat penting. Kita ingat pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Wasyamsi waduhaha, ketika Allah bersumpah dengan begitu banyak sumpah, tidak ada sumpah yang lebih banyak daripada surat Wasyams. Dan ketika dikaji oleh para ulama, kenapa bersumpah begitu banyak, ternyata ada satu inti yang ingin diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Allah menegaskan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, bahwa manusia beruntung, aflah man zakkaha, sungguh beruntung orang yang terus melakukan tazkiyah kepada dirinya, melakukan tazkiyah, membersihkan, menumbuhkan, meningkatkan kualitas iman yang ada dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang merusaknya, mengotorinya. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang terus melakukan tazkiyah, karena inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan dan keberuntungan. Sebab manusia sangat ditentukan oleh kondisi jiwa dan hatinya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, ala, Rasulullah memulai dengan ungkapan ala untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita bahwa dalam diri manusia terdapat satu organ, satu bagian yang sangat penting, satu mudghah, ya, gumpalan daging yang kalau itu baik maka insya Allah yang lainnya baik. Kalau itu buruk maka yang lainnya buruk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wahyal qalb. Yang dimaksud oleh Nabi adalah hati manusia, jiwa manusia. Nah, ini yang terus kita berusaha untuk membeningkan hati kita, membersihkan hati kita, jiwa kita. Ya, perhatian kita terhadap jiwa dan hati ini harus mendapatkan porsi yang lebih daripada perhatian kita kepada yang zahir. Sebab Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, bahwa pada hari akhir nanti, hari ketika harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat. Yang akan memberikan manfaat, yang akan mendatangkan keselamatan adalah yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hati yang bersih. Kita berikhtiar, berusaha agar hati kita bersih. Kita perhatian terhadap kondisi hati, sebagaimana kita juga tidak menafikan amal-amal zahir kita juga sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bahkan dalam satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah la yanzuru, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, jasad kalian, rupa kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ila qulubikum wa a'malikum, hati dulu. Yang dilihat oleh Allah hatinya, bagaimana kondisi hatinya, ketika hatinya ikhlas, ketika hatinya tawadu, ketika hatinya penuh dengan perasaan khudu ilallah, ya. Kemudian jauh dari penyakit kibar, dari penyakit sombong, dari penyakit congkak, dari penyakit hasad, dan seterusnya. Allah Ta'ala ketika itulah akan memberikan apresiasi yang terbaik. Yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Baru kemudian Allah melihat kepada amalnya. Tapi yang diperhatikan terlebih dahulu adalah hatinya. Hati baru kemudian amal. Nah, ini yang terus kita lakukan. Karena itu kita akan berusaha untuk membahas masalah ini dengan berkelanjutan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus sedikit demi sedikit kita tata hati kita perbaiki jiwa kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberuntungan kepada kita semuanya. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah hati, masalah jiwa, tazkiyatun nafas, maka langkah pertama kita kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah tentu saja sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ladzatul Ibadah, nikmatnya ibadah, yaitu yang pertama adalah at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dilakukan oleh setiap hamba Allah yang ingin mendekat kepada Allah, yang ingin taqarrub kepada Allah, yang ingin menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang kepada orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya. Nah, karena itu langkah pertama kalau kita ingin mendekat kepada Allah, menjadi hambanya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita at-taubah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang disebut dengan taubat? Secara sederhana, taubat itu adalah ruju' al-'abd, ruju' al-'abdi ila Allah taala. Ya, kembalinya seorang hamba kepada Allah, kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a nadamihi ala taqsirih, disertai dengan perasaan bahwa dia sudah lalai kepada Allah, sudah banyak melakukan kesalahan, perasaan dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkihi li tariqi al-usat, dan juga dia berusaha meninggalkan jalan orang-orang yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah. Inti dari taubat adalah kembali kepada Allah. Ya, rujuk ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kesalahan, sebetulnya dia sedang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya dia sedang menjauh dari Khaliquna, dari pencipta kita, dari Rabb kita. Karena itu ketika kita ingin mendekat kepada Allah, maka jalannya adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibutuhkan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita
butuh bertaubat, karena tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa, tidak ada di antara kita yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak manusia, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, pasti punya kealpaan, pasti melakukan dosa, pernah melakukan maksiat. Dan kalau kita sadari diri kita, pasti banyak dosa yang telah kita lakukan semenjak kita bangun tidur. Terus ya, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh hati, kadang-kadang punya perasaan yang tidak baik kepada orang. Kemudian dosa yang dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh kaki, dan seterusnya. Banyak sekali dosa yang dilakukan. Karena itu tidak ada jalan kecuali kita bertaubat kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, dan kita harus melakukan ini dengan segera. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Seringkali kita mendapati bahasan tentang taubat ini, kita jujur, kita akui bahwa sering kita membahas masalah taubat, tetapi hanya formalitas, seakan-akan hanya ya sekadarnya kita bahas taubat, tapi tidak memberikan pengaruh kepada hati dan jiwa kita, tidak memberikan pengaruh kepada amal-amal kita. Seringkali setelah selesai pembahasan taubat tidak ada perubahan dalam diri kita. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang semacam itu. Kita ingin membahas taubat dalam rangka untuk mempraktikkan. Kita ingin membahas taubat dalam rangka untuk mengamalkan. Agar kita bisa mengamalkan, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, selagi kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan betul untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka taubat itu punya beberapa anasir yang sangat penting, beberapa unsur yang sangat penting dari taubat. Unsur yang pertama dari taubat itu adalah al-ilmu biha, yaitu kita bagaimana kita mengakui dosa-dosa kita. Ilm bidzunub, ya, menyadari bahwa kita melakukan dosa, menyadari bahwa kita banyak melakukan kesalahan, menyadari bahwa kita melakukan banyak kealpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak mungkin bertaubat kalau tidak merasa bahwa dirinya berdosa. Orang tidak mungkin bertaubat kalau tidak menyadari dirinya melakukan dosa dan kesalahan. Maka langkah pertama kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, kita menyadari kekurangan kita, menyadari dosa-dosa kita, kealpaan kita, maksiat yang kita lakukan selama ini. Itu yang akan menggerakkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi unsur yang pertama adalah sadar diri bahwa banyak dosa dan maksiat yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, unsur yang sangat penting adalah bagaimana kita merasa nata'allam, ya. Kita merasa sakit hati kita. Kita merasa pedih dengan dosa tersebut. Ketika kita sadar, kita merenung, ya, kita melakukan refleksi dosa-dosa ini, dosa yang akan mengantarkan pada kebinasaan. Itu yang membuat kita sakit, membuat kita merasa tidak nyaman, merasa resah, merasa gelisah dengan dosa yang kita lakukan. Maka itu adalah satu faktor yang akan menggerakkan kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada kalanya orang menyadari bahwa dia melakukan dosa, tahu dia bahwa dia melakukan kesalahan, tapi tidak ada rasa sakit dalam dirinya. Dia tidak merasa merasakan sesuatu dalam dirinya. Dia merasa enjoy saja, merasa nyaman saja dengan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang hatinya sudah sangat keras sekali. Ya, tidak punya perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sangat fatal. Kita berlindung jangan sampai kita punya perasaan semacam itu. Jadi yang harus kita miliki adalah kalau kita ingin bertaubat, kita merasa sakit dengan dosa kita. Kita merasa pedih dengan dosa kita. Sebagaimana jasad ketika dicubit, ketika dipukul, dia merasa sakit.
Ya, kalau tidak merasa sakit berarti ada yang salah. Berarti sudah ada masalah dalam kulit kita. Ya, tapi kalau dia masih merasa sakit, itu tanda baik, bahwa tanda ada peluang untuk melakukan perbaikan. Dan ini yang kita harapkan kepada Allah. Jadi faktor atau unsur yang kedua kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, kita merasa sakit, merasa pedih dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting adalah an-nadam, kita menyesal. Ini itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadamu taubah, kata Rasulullah, bahwa penyesalan itu adalah taubat. Ya, penyesalan itu adalah taubat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, menyadari kita melakukan dosa dan kesalahan, lalu kita merasa pedih dengan dosa dan kesalahan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita menyesal. Kenapa kita telah melakukan perbuatan itu? Kenapa kita telah melakukan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita sesali dalam hidup ini. Dan kalau kita mau merenung sampai usia kita saat ini, sudah banyak dosa-dosa kita. Sudah banyak kita melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Al-Mun'im, yang telah memberikan banyak nikmat, memberikan banyak karunia kepada kita. Sangat tidak pantas kita membalas karunia Allah dengan dosa-dosa kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang membuat kita kemudian mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu jami'an, semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita semuanya agar kita terdorong, tergerak untuk melakukan taubat ilallah, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita merenungkan dalam Al-Quran, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat penting. Allah taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah taala, "Wa tubu ilallah." Kembalilah kalian semuanya, bertaubatlah kalian semuanya, kata Allah. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Bayangkan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah dengan kasih sayang Allah taala. Wa tubu ilallahi jami'an, semua kalian tidak terkecuali. Allah taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, semuanya. Ya, jadi Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, bayangkan ayat ini diturunkan oleh Allah ya untuk memberikan arahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, generasi pertama yang dikenal sebagai generasi terbaik, generasi mukmin, generasi yang disebutkan sebagai khairul qurun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut sebagai khairu ummah. Apa yang dikatakan oleh Allah, arahan Allah kepada mereka? Arahan Allah kepada mereka adalah agar mereka bertaubat kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana ibadah mereka, bagaimana jihad mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana perjuangan mereka, tadhiyah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Allah mengatakan wa tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an, semuanya disuruh bertaubat tidak terkecuali. Kalau mereka saja disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita lebih butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting. Allah taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apa ujungnya? Kalau kita bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka insyaallah keberuntungan, kesuksesan, al-falah. Allah taala menjanjikan al-falah, keberuntungan, kesuksesan itu yang akan didapatkan. Jadi siapa yang mau sukses, siapa yang mau beruntung, siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jalannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khawfillah rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat
di dalam Al-Quran itu begitu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita bertaubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar, bukan hanya sekedar taubat, tapi taubatan nasuha, taubat yang benar, taubat yang tulus kepada Allah, taubat yang disertai dengan penyesalan, taubat yang disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa, taubat yang disertai dengan usaha untuk meninggalkan dosa-dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jalannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dikuatkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis beliau mengatakan ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah, mintalah ampunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah, sebab aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Jadi minimal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah contoh teladan bagi kita. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja bertaubat kepada Allah, apalagi kita semuanya. Kita tentu lebih butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Jadi memang jalan yang sangat penting bagi kita adalah terus kita bertaubat kepada Allah. Tapi kadang-kadang setan memang memalingkan kita, menganggap remeh taubat ini, sehingga menunda-nunda taubat, taswif ya. Setan ini berusaha menggoda kita dengan mencoba agar kita menunda taubat kita, ya menganggap remeh, masih bisa nantilah kita bertaubat ya. Kita tidak bersegera, padahal Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah Ta'ala wasari'u, kalau urusan taubat, urusan minta ampun kepada Allah, segera, tidak boleh ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, ampunan Allah. Baru kalau orang sudah diampuni oleh Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, baru surga itu akan didapat. Jadi maghfirah dulu, baru kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan maghfirah? Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu surat terakhir yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr, yang bunyinya itu luar biasa. Rasulullah diarahkan oleh Allah taala, dibimbing oleh Allah taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kemenangan itu telah datang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatah itu telah dibuka oleh Allah, penguasaan Makkah Madinah sudah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan orang-orang sudah masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, berarti tugas Nabi sudah selesai. Berarti sebentar lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Tahu betul Ibnu Abbas radhiyallahu an juga mengetahui, memahami bahwa maksud surat ini adalah kabar sebentar lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Apa arahan Allah kepada orang yang sadar bahwa dirinya akan wafat, akan meninggalkan dunia ini? Allah Ta'ala mengatakan, وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, kata Allah Ta'ala. Maka hendaknya kalian bertasbih memuji Allah dan istighfarlah. Istighfarlah. Coba bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk beristighfar, istighfarlah.
Sebab ini jalan kita. Kita tidak mau membawa dosa kita menghadap kepada Allah. Kita tidak ingin menghadap Allah dengan lumuran dosa dan maksiat. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ikhwafillah rahimakumullah, menunda taubat kepada Allah ini sangat berbahaya sekali. Sebab paling tidak ada dua bahaya besar bagi orang yang menunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunda taubatnya kepada Allah, kemungkinan yang pertama hatinya semakin mengeras. Karena ketika orang melakukan dosa, dia tidak bertaubat dari dosanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nuqita fi qalbihi nuqtatun idza adnaba al-'abd nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa, maka ada titik hitam dalam hatinya, ada noda dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka dibersihkan kembali. Tapi kalau dia tidak bertaubat, malah dia menambah dengan dosa, tambah lagi dengan dosa. Semakin banyak titik hitamnya, semakin banyak titik hitamnya, nodanya semakin banyak. Maka lama-kelamaan, karena dia tidak dibersihkan, karena semakin banyak, maka dia akan menumpuk dan akan berkarat. Semakin lama akan semakin berkarat akan semakin susah untuk dibersihkan, dan akhirnya disebutkan oleh Allah Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu telah menjadi berkarat, menjadi keras karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang kita takuti dan kita khawatirkan. Jangan sampai ketika kita menunda-nunda taubat kita, hati menjadi semakin keras. Kalau hati sudah semakin keras, dia tidak akan tersentuh lagi oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak akan bergetar ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan merasa salah ketika melakukan dosa dan maksiat. Mudah melakukan perbuatan yang nista, yang rendah, yang tidak pantas untuk dilakukan. Ucapannya, sikapnya, perbuatannya, muamalahnya tidak akan terjaga. Orang kalau sudah hatinya mengeras, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tunda-tunda taubat kita. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bahaya pertama dari menunda taubat, maka hati akan semakin mengeras, dan akan menjadi berkarat, dan na'udzubillah min dzalik. Bahaya yang kedua dari taubat adalah kalau dia menunda-nunda taubat, khawatir akan kalah cepat dengan kematian, dengan ajalnya. Kita khawatir sebab tidak ada yang tahu ajal kita. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita untuk bersegera. Badiru bil a'mal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segeralah kalian melakukan amal, segeralah kalian beramal, kalian bertaubat, kalian membersihkan diri, kalian membekali diri kalian. Badiru bil a'mal, jangan ditunda-tunda. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebab fitnah sesudah ini sangat berat, sangat hebat fitnahnya. Bahkan dalam hadis yang lain kita tidak tahu, bisa jadi sesudah ini ada penyakit yang datang, ada masa tua yang membuat kita lemah, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita tidak bisa lagi banyak melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan yang paling ditakutkan adalah ajal yang datang sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bertaubat sebelum ajalnya tiba. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak punya dosa, sama seperti orang yang tidak punya salah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh kita putus asa. Kita terus berharap meminta taubat, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita sampai kapan ya? Sampai jam berapa nih? Sampai 6.30 Zed. Sampai 6.30. Ada tanya jawab nggak? Ada insya Allah.
Jadi kita lanjutkan sebentar ya, bahwa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sangat penting sekali untuk kita lakukan, sebab inilah yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita membersihkan diri kita, insya Allah semakin sensitif, semakin baik hati kita, semakin cepat tergetar ya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, semakin cekatan dalam melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, dan ini satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Bagaimana kita melakukan taubat kepada Allah? Apa langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ingat dosa-dosa kita. Kita merenung bahwa kita punya dosa yang sangat banyak, ya, dosa-dosa yang dilakukan baik oleh anggota badan kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh semua anggota badan kita, dan termasuk juga dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Karena hati ini bisa jadi punya porsi yang besar dalam melakukan dosa. Kadang-kadang punya perasaan kiber, ya, sombong, punya perasaan ujub ketika melakukan amal, naudzubillah min dzalik. Punya perasaan ria, dan ini yang sangat berbahaya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi ria, sebab orang yang beramal karena ria tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telisik lagi diri kita, hati kita, ya, bahwa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita ingat, kita merenung, kita menyadari dosa-dosa tersebut. Kalau kita sudah menyadari dosa, maka yang kedua adalah kita bertekad untuk segera bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang sangat kuat, dengan azam yang sangat kuat. Kita tancapkan niat kita bahwa segera kita harus bertaubat kepada Allah. Sekarang kita harus bertaubat kepada Allah. Al-an, sebagaimana kata Fudail bin Iyad ketika beliau dalam kondisi masih banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa. Beliau dikenal sebagai perampok yang ganas. Pada satu malam dia memanjat satu tembok karena ingin mendekati wanita yang dia incar. Tapi ketika dia menaiki tembok itu, dia mendengar lantunan ayat Allah yang luar biasa. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk membeningkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat itu langsung tergetar hatinya. Fudail bin Iyad langsung berkata, qad'an, sekarang ya Allah, sekarang aku bertaubat kepadamu. Jadi tekad untuk langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke yang selanjutnya, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bersuci, ya, kita berwudu, ya, kita berusaha untuk banyak istighfar. Paling tidak kita mulai dari lisan kita. Sesudah hati kita bertekad untuk bertaubat kepada Allah, maka perbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan benar-benar, bukan hanya sekedar istighfar di lisan, tapi disertai dengan ketulusan dalam hati kita, dengan kesadaran, dengan perasaan hati kita. Jangan sampai istighfar kita seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna fi hajatin lil istighfar. Istighfar kita butuh diistighfari lagi. Karena banyak orang yang istighfar tapi hatinya kemana-mana. Banyak orang yang istighfar hanya lisannya istighfar, tapi bisa jadi disertai dengan maksiat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu istighfar harus sungguh-sungguh kita istighfar kepada Allah dengan perasaan pilu, dengan perasaan kita merasa sakit hati kita dan kita ingin kembali, betul-betul kembali merengek-rengek mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang berikutnya, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ada saat-saat kita berkhalwat, ya, berkhalwat, menyepi, menyendiri, kita mengingat kita bagaimana kondisi yang nanti akan kita alami ya ketika kita meninggal dunia, ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di akhirat, bagaimana hisab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mizan timbangan amal yang nanti akan ditimbang setiap amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita baca ayat-ayat yang kaitannya dengan azab, hadis-hadis yang kaitannya dengan siksa Allah, dengan hisab Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan melembutkan hati kita dan berusaha untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha menangis. Ya, kita menangis sebab tangisan air mata orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan dijauhkan dari nerakanya. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Air mata yang menangis jatuh menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua nikmat munajat kepada Allah, nikmat tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwafillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Barangkali ini saja sebagai muqaddimah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakallah khair pada Ustadz yang sudah menyampaikan, memaparkan materinya yang insya Allah sama-sama bisa kita pahami, bisa kita renungi bersama terkait tazkiyatun nufus, terkait bagaimana kemudian hati kita agar bisa kembali kepada fitrahnya itu bersih dari segala bentuk ketidakbaikan, segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan mungkin satu hal yang sangat penting untuk bisa kita amalkan bersama, yaitu antara cara terbaik atau cara yang paling utama, gerbang utama untuk memperoleh tazkiyatun nufus itu adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama istighfar itu kita tahu, kita sama-sama bisa ucapkan, siapapun bisa mengutarakan itu. Tapi kemudian dijelaskan lagi oleh Ustaz tadi bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita meresapi makna dan kemudian bisa betul-betul menjiwai istighfar, ampun, taubat-taubat yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati iman rahimakumullah, mungkin masuk pada sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Barangkali silahkan ada yang ingin bertanya, boleh. Ya, ada. Tafadhal Ustaz. Dari Ustaz Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa jazakallah. Ustaz. Ahlan, Ami Hilmi, kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Iya. Terkait tazkiyatun nas. Tadi salah satu jalannya adalah bertaubat. Ya. Mengerti bertaubat kepada Allah itu untuk dosa-dosa yang diperbuat atau maksiat terhadap Allah. Bagaimana terkait dosa yang diperbuat terhadap makhluknya, bukan terbatas ke sesama manusia, tapi mungkin makhluk Allah yang lain juga. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang tidak baik kepada makhluk Allah yang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau Enggak, Ustaz, boleh langsung dijawab. ya? Saya Mi Helmi, ini pertanyaan yang mungkin apa namanya jarang diungkapkan ya oleh kita. Jadi kaitannya dengan taubat atas dosa yang dilakukan terhadap makhluk, ini sebetulnya lebih berat lagi. Kalau dosa itu ada dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala kalau kita bersungguh-sungguh bertaubat, ya ada disebutkan oleh para ulama diantaranya Imam An-Nawawi ada tiga syarat taubat kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah kita bertekad untuk tidak mengulangi, dan yang ketiga segera meninggalkan dosa tersebut. Jadi tiga faktor ini sangat penting. Kalau orang melakukan taubat dengan memenuhi ketiga faktor tersebut, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah. Tapi ini kaitannya dengan taubat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dosa dengan makhluk? Nah, dosa dengan makhluk terutama dengan manusia, ya ini sangat berat. Kalau kepada makhluk Allah yang lain seperti kepada binatang misalnya, ya kepada alam dan seterusnya, insya Allah ya itu masih lebih ringan karena mereka tidak akan menuntut seperti manusia. Ya, tidak akan menuntut seperti manusia. Insya Allah kalau kita berusaha untuk menyesali, kemudian kita memperbaiki hubungan, artinya pada binatang misalnya kita berbuat baik pada binatang, dan insya Allah mereka adalah makhluk Allah yang mudah, ya mudah untuk kita sikapi dengan baik, ya kita berbuat baik kepadanya. Seperti yang disebutkan, ada orang yang masuk ke dalam jannah karena memberikan air kepada seekor anjing, ya. Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa kita lakukan kepada uh, makhluk Allah seperti binatang yang mungkin pernah kita aniaya, kita perlakukan dengan tidak baik, ya sambil kita terus memohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah Taala akan memberikan ampunan kepada kita. Nah, tapi masalahnya kalau kepada manusia ini yang berat, kepada manusia, ya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang nanti di hari akhir adalah orang yang datang membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Dia datang dengan membawa banyak pahala, tapi dia pernah menyakiti fulan, pernah menganiaya fulan, pernah memukul fulan, merusak kehormatan fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang semacam ini nanti sebelum dia bisa masuk ke dalam sorga, dia akan mendapatkan hisab yang berat karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada orang yang pernah dia aniaya dulu. Ya, dia harus memberikan pahala-pahala dari amalnya, pahala salatnya, pahala puasanya, sedekahnya diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan yang pernah dia aniaya. Kalau ternyata pahalanya sudah habis sementara perbuatan zalimnya masih banyak kepada orang, maka dosa orang yang dia zalimi itu yang akan diberikan kepadanya, dan naudzubillah, ya akhirnya dia masuk ke dalam neraka gara-gara kezaliman yang dia lakukan kepada manusia. Karena itu apa yang bisa dilakukan? Pokoknya kita berusaha bertaubat semampu kita. Kalau ada dosa kepada orang, kita minta maaf kepadanya. Kalau ada sesuatu yang kita ambil dari dia, hartanya, kita kembalikan segera harta dia yang kita ambil. Atau kalau kita tidak mampu mengembalikan, kita minta agar orang tersebut memaafkan, mengampuni, ya apa yang kita lakukan, sehingga tidak sampai ke akhirat. Ya, hubungan
tanggungan kepada orang, tidak sampai dibawa kepada akhirat, tidak sampai menuntut kita di akhirat. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Wa iyyakum. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari obrolan Ustaz. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa mungkinkah doa-doa kita ada yang tidak atau belum terkabul sebagai bukti taubat kita belum diampuni? Mohon penjelasannya. Ustaz. Ya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, tidak boleh kita putus asa. Kita bertaubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kalau kita bertaubat memenuhi syarat tadi, kita menyesal, kita segera meninggalkan dosa, dan kita bertekad untuk tidak melakukan dosa, kita yakin insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab Allah Ta'ala mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Jadi kalau berprasangka baik, Allah Ta'ala yaqbalu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala insya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama bertaubat dengan baik. Nah, dan itu biasa ditandai dengan ada perubahan hatinya kepada Allah, merasa lebih lapang, merasa lebih nyaman dalam beribadah, ada dorongan untuk melakukan amal-amal saleh, sikapnya, ya akhlaknya, perbuatannya, ya itu akan tercermin ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, ada getaran dalam hatinya ketika dia berzikir, semakin terasa nikmat dan seterusnya. Ini tanda bahwa taubatnya itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan doa-doanya. Doa-doanya insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita harus yakin bahwa doa-doa kita diterima oleh Allah selama kita betul-betul meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah dengan perasaan yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah. Hanya masalahnya adalah pengabulan doa itu macam-macam. Allah Ta'ala mengabulkan tidak hanya dalam bentuk seperti yang kita minta. Bisa jadi Allah berikan di dunia. Tapi bisa jadi Allah konversi. Ya, barangkali kita minta harta tapi Allah berikan afiah. Mestinya mendapatkan musibah tapi dijauhkan dari musibah. Ini adalah bentuk pengabulan doa dari Allah Ta'ala. Atau bisa jadi Allah Ta'ala tunda dengan Allah Ta'ala konversi dengan hasanat, dengan pahala-pahala kebaikan yang sangat banyak. Sehingga nanti ketika orang berada di hari akhir, dia mendapati banyak pahala yang dia dapatkan, derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ketika dia bertanya, ini kok begitu banyak pahala saya, dari mana ini? Ya, dia merasa tidak melakukan amal sebanyak itu. Kemudian dijawablah bahwa ini doa-doa yang dulu engkau panjatkan di dunia tidak diberi oleh Allah, diberikan di akhirat, diberikan dalam bentuk yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita yakin taubat kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz sudah cukup jelas, maksimal, dan tentu bisa kita pahami bersama insya Allah. Amin. Ada lagi Ustaz katanya, boleh Ustaz? Oh iya, silakan. Dari Ustazah Neneng. Dari Ustazah Neneng katanya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita menjaga hati, agar hati, pikiran, ucapan dan tindakan kita tetap baik? Ya. Pertama adalah dengan memahami dan menyadari bahwa hati itulah yang sangat menentukan baik buruknya manusia. Sebagaimana tadi dalam hadis Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan, Innallaha la yanzur ila ajsamikum. Yang menentukan
yang dilihat oleh Allah, yang jadi ukuran Allah Ta'ala bukan rupa kalian, bukan bentuk kalian, bukan lahiriah kalian. Tetapi yang menjadi ukuran yang dilihat oleh Allah adalah titik perhatian Allah adalah hati kalian. Hati baru kemudian amal. Karena itu kita tata hati kita, lalu kita beramal. Amal-amal kita lakukan tapi dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik. Nah, kalau kita sadar bahwa yang Allah Ta'ala perhatikan, yang menjadi standar dan ukuran baik buruknya adalah hati, yang itu nanti akan terpancar dari amal-amal kita, maka sudah saatnya kita menata hati kita. Jangan hanya sibuk dengan zahir. Ya, sebab sibuk dengan zahir ini kadang-kadang menipu, memperdaya. Ya, yang padahal yang paling menentukan itu hatinya. Orang melihat zahirnya, iya, manusia melihat zahir. Tapi Allah Ta'ala melihat batinnya, melihat hatinya. Nah, ini yang menjadi titik perhatian Allah. Tentu jangan sampai kita sibuk dengan perhatian manusia, tapi kita harus memikirkan kira-kira bagaimana Allah memandang kita, bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana Allah menilai kita. Itu yang lebih penting. Kalau perasaan itu ada dalam diri kita, insya Allah kita punya hati baik, ya. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Wallahu a'lam. Ada satu lagi, Ustaz, Afwan. Hmm. Apakah ada balasan di dunia untuk dosa yang pernah kita lakukan setelah kita bertaubat? Setelah kita bertaubat, kalau taubatan nasuha dan Allah memberikan taubatnya kepada kita, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi orang yang melakukan dosa jangan khawatir, ya jangan khawatir. Allah taala tidak kejam. Allah taala bukan zat yang zalim, yang kejam, bengis kepada manusia. Yang paling dominan dari sifat Allah adalah Rahman dan Rahim. Ghalabat rahmati ghadabi atau sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi Allah Ta'ala bukan zat yang yang kejam, yang bengis kepada manusia, tapi rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Insyaallah ya, Allah Ta'ala tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang telah bertaubat kepadanya. Baik, Ustaz, cukup mungkin insya Allah kita bisa Cukup ya? lanjut di sesi-sesi berikutnya insya Allah. Baik, jamaah sekalian dan juga Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri mungkin ada sedikit pengumuman. Insya Allah PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung akan mengadakan agenda donor darah insya Allah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 di 2 pekan yang akan datang insya Allah, yang tempatnya insya Allah di Gedung 2 SDIT Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Untuk itu mungkin jamaah sekalian bisa mengikuti agenda tersebut. Insya Allah kita bersama beri harapan hidup kepada sesama kita insya Allah. Baik para hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah dan juga Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin cukup untuk kajian kali ini. Banyak pertanyaan, banyak yang mesti didiskusikan, tapi karena waktunya sudah melebihi, insya Allah kita akan langsung lanjut mungkin di pekan-pekan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Tafadhal Ustaz.